Odometer ada di 64 ribuan, pajak yang mati di bulan Juni 2020. Oke guys, ini adalah Suzuki Swift GT ya, automatic transmission 1500 cc, pastinya tahun 2012. Seperti inilah kondisinya. Ini adalah Jazz GD3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gua. Oke, balik lagi di Dozo 21 di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun dan ini lagi open house, dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang menarik di Balai Lelang Sun ini. Jadi teman-teman stay tune aja di video atau di channel Dozo 21 ini. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi ada beberapa unit yang lumayan oke nih pilihan. Saksikan aja video gue sampai selesai. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua. Oke guys, kita langsung mulai ini dari Jazz. Ini adalah Jazz GD3 1500 cc pastinya, dan di sini VTEC ya, atau yang VTI automatic transmission. Di sini tahun 2017 dan kondisinya ini masih di grade C ya katanya, cuma nanti akan kita cek. Odometernya di 129 ribuan, pajaknya mati di bulan Juni 2020, dan di sini di open di 55 juta rupiah, dan kita coba cek ya sekelilingnya. Nah, kalau dari eksterior ini di depan kondisi catnya masih terbilang kurang ya, karena memang sedikit kusam. Lalu di bagian bumper sebelah kanannya sudah ada banyak beberapa dempulan. Jadi seperti ini ada dempulan yang kurang presisi juga, ada baret kasar ya. Lalu di bagian bawah ini juga sudah ada pecahan dari cat, harus di repaint dan sedikit di repair bagian sebelah kanannya. Sudah sedikit menghitam di bagian headlampnya, dan hoodnya ini juga sudah banyak water spotting ya. Jadi harus segera dipoles dan ada beberapa yang harus di repaint. Nah, bagian di sebelah kiri depannya ini kondisinya cukup kurang, dan di sini juga kurang presisi, headlampnya sudah menghitam, dan bagian bawahnya di fog lampnya ini juga sudah hilang ya, ada towingnya dan sudah dicat merah. Kita coba cek di sekelilingnya. Nah, ini kondisi velgnya sudah bukan orinya dari Jazz. Ringnya menggunakan ring 17 dengan balutan bannya di 205/45, dan kondisi bannya ini harus diganti ya, karena sudah ada retakan yang cukup parah nih di bagian sisi bannya nih, jadi harus segera diganti nih. Lalu di bagian side skirt-nya ini juga sudah banyak yang bocel-bocel ya catnya, dan kondisinya pun juga ceper. Lalu di sini adalah kondisi di bagian belakangnya, terbilang cukup normal ya, kondisi catnya memang sudah sedikit agak kusam. Stop lampnya masih terbilang cukup baik, ada defogger di bagian kaca belakangnya dan tidak ada sensor mundur. Muffler juga sudah diganti dengan muffler yang imitasi. Kita cek bagian sebelah kanannya. Ini kondisi di sebelah kanan dari belakang masih terbilang cukup normal ya, jadi hanya di eksterior ini catnya yang kurang baik, jadi harus dicat ulang. Kita intip bagian interiornya. Oke guys, ini bagian dari interiornya Jazz sudah di retrim, warnanya pink ya, seperti ini ya, pink campur hitam, tapi kondisinya terbilang cukup. Automatic transmission, dan di sini sudah head unitnya TV ya. Lalu belum ada kusam di bagian dashboard dan juga belum ada kusam di bagian setir, jadi ini masih terbilang kategori cukup. Oke guys, seperti inilah kondisinya. Ini adalah Jazz GD3 VTI atau VTEC automatic transmission tahun 2007, dan odometernya di 129 ribuan, pajak yang mati di bulan Juni 2020. Kondisinya kalau gue bilang eksteriornya ada di grade D, interiornya kalau gue bilang masih cukup, mesinnya terbilang C arah ke D ya. Dan di open di Balai Lelang Sun ini di harga 55 juta rupiah, ada di lot 9 ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung hubungi Balai Lelang Sun. Oke guys, kita lanjut ke lot berikutnya. Ini adalah Honda Brio Satya yang tipe E ya, manual transmission. Warnanya putih seperti ini, tahun 2015, odometernya di 73 ribuan, pajaknya mati di Oktober 2019 nih. Dan di open di Balai Lelang Sun di 80 juta rupiah, dan terbilang masih kondisi C semua, tapi kita coba lihat. Kalau dari eksterior ini catnya masih terbilang cukup ya, walaupun agak sedikit kurang poles ya. Headlampnya kiri dan kanan ini masih terbilang cukup baik. Fog lampnya pun juga sama. Di bagian depan kiri ini masih belum ada yang renggang, hanya ada beberapa spot-spot di sini yang harus di repaint. Lalu kondisi bannya, velgnya ini masih bawaan dari Honda, dan kondisi bannya masih terbilang 60-65% lah kurang lebih. Lalu seperti ini kondisi di bagian sebelah kiri depannya. Kita coba cek di bagian sebelah kanan ya.
Ini bagian dari sebelah kanan masih terbilang cukup normal di panel-panelnya, belum ada yang renggang. Hanya di depan bagian lips di bumper ya, ini ada beberapa cat yang harus di repaint. Dan ini harus dipoles dan juga dicuci ulang karena ini terbilang cukup kotor ya. Coba kita cek di bagian belakang ini. Oke guys, ini di bagian belakangnya dari sebelah kanan, jadi kurang lebih kondisinya masih terbilang cukup baik ya. Lalu di sini stop lampnya masih terbilang cukup oke, dan sudah dipasang hidrolik ya, tapi di sini kayaknya hidroliknya agak sedikit maksa posisinya. Lalu di sini ada 2 titik sensor mundur di bagian belakang ya, butuh dipoles dan sedikit dicat ulang ya di bagian spot-spot tertentu. Kita intip bagian interiornya. Oke guys, ini adalah bagian interiornya dari Brio Satya. Head unit masih bawaan dari pabrikan. Kondisinya trim bawaan pabrik, agak sedikit kusam. Door trimnya juga masih cukup ya kalau gue bilang. Dashboard masih belum ada yang kusam, dan bagian setirnya pun juga masih terbilang cukup baik ya. Oke guys, ini adalah Brio Satya 1200 cc, pastinya ini yang tipe E manual transmission 2015 ya. Odometernya di 73 ribuan dan pajaknya mati di Oktober 2019 kemarin, dan di open di harga 80 juta rupiah oleh Balai Lelang Sun. Dan di sini kondisinya oke lah, masih serba cukup ya. Eksterior, interior, dan juga mesinnya masih diserba cukup. Buat teman-teman yang tertarik, dia ada di lot 10 di Balai Lelang Sun. Langsung aja hubungi Balai Lelang Sun untuk Brio Satya ini. Kita lanjut ke lot berikutnya. Oke guys, lanjut ke lot berikutnya. Warna putih nih ya. Oke guys, ini adalah Ford Fiesta yang automatic transmission yang tipe S ya, dan ini tahun 2013. Dan di sini odometernya di 65 ribuan, pajaknya mati di November 2019, dan kondisinya masih serba C, tapi ya kita akan coba cek ya. Di sini di open di harga 65 juta rupiah di Balai Lelang Sun. Coba kita langsung kelilingi aja. Kalau untuk masalah di cat, ini kondisinya catnya masih terbilang cukup baik. Velgnya masih ori ya, OEM dari bawaannya Ford, dan kondisi bannya sudah sekitar 40 atau 30% lah kurang lebih. Headlamp masih kondisi oke. Bagian depan ini hanya butuh dicuci atau dipoles lagi, jadi akan lebih baik lagi kondisinya. Ini adalah bagian panel dari sebelah kiri depan, semuanya masih terbilang cukup baik dan masih presisi, belum ada yang renggang ya. Hanya ada sedikit baretan kasar di bagian sebelah bumper bawah ya, dekat fender depan nih, seperti ini kondisinya. Oke, kita telusurin sampai belakang. Kondisi catnya sih kalau gue bilang masih terbilang cukup baik ya. Dan ini ada beberapa spot-spot yang harus dicat ulang. Oke, dan ini kondisi di bagian belakangnya dari Ford Fiesta S. Kondisinya masih terbilang cukup oke ya, hanya kotor aja. Stop lampnya masih terbilang cukup baik. Ada defogger di bagian belakangnya, dan di sini kondisinya masih terlihat oke. Ada 4 titik sensor mundur di bagian belakangnya nih. Oke, kita cek langsung intip bagian interiornya ya. Nah, ini sih hanya terbilang kotor aja sih. Oke, kita cek interior. Oke guys, ini adalah interior dari Ford Fiesta automatic transmission. Ini joknya terbilang kulit ya, bawaan dari Ford. Door trimnya masih bilang oke. Lalu dashboardnya terbilang cukup baik sih kalau gue bilang, dan setirnya di sini masih cukup oke ya. Jadi masih terbilang cukup untuk di interior nih. Oke, jadi seperti ini kondisi unitnya. Ini adalah Ford Fiesta S automatic transmission ya, tahun 2013 nih. Dan di sini odometernya di 65 ribuan, pajaknya mati di November 2019. Eksteriornya terbilang cukup, interiornya pun juga cukup. Mesinnya nih terbilang di D ya kalau gue bilang, karena ada sedikit pincang nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek aja dulu untuk Ford Fiesta ini di mesinnya. Lalu di sini di open di 65 juta rupiah di Balai Lelang Sun. Dia ada di lot 11. Oke, kita langsung cek ke unit berikutnya. Oke guys, lanjut ke lot berikutnya. Kita langsung cek aja. Ini adalah Suzuki R3 SDX automatic transmission 1400 cc, pastinya tahun 2013 nih. Kondisinya warna putih metalik seperti ini, dan kalau gue bilang sih masih terbilang cukup. Lalu di sini odometernya sudah di 140 ribuan, pajaknya mati di bulan Juli 2020 sebentar lagi nih, dan di open di harga 85 juta rupiah. Kondisinya katanya masih terbilang C. Coba kita cek dulu. Dan di sini kalau dibilang eksterior di depannya ini lampunya sudah dimodif Proji dan ala-ala DRL seperti itu ya. Kondisinya masih terbilang cukup oke sih. Hanya ada beberapa baretan-baretan kasar dan penyok di bagian bumper ya, di sebelah bawah sebelah kiri ini. Tapi terbilang masih cukup presisi, dan kondisi ban di depannya sebelah kiri ini velgnya velg kaleng. Kita cek di bagian sebelah kanan ya. Oke guys, ini di bagian sebelah kanan dari Suzuki R3, sama di bagian bumpernya ini ada baretan kasar tapi tidak ada penyok ya, dan masih presisi di bumpernya. Dan ini dia sudah mengganti velg racing seperti Advan RG, warnanya putih gading seperti ini nih. Nah, ini kondisi velgnya di velg 17 dibalut dengan ban 205/50, dan kondisinya nih
kalau gue bilang sih sekitar 55-60% ya untuk di ban yang velg racing ini. Oke, terus kekurangannya kacanya ini motornya agak lemah, jadi nggak bisa ditutup, jadi harus diganti nih motornya di bagian sebelah kanan depan. Kalau terbilang sih kondisinya sih masih terbilang cukup baik sih ya untuk catnya. Kita cek belakangnya. Oke guys, ini bagian dari belakang R3-nya dan di sini kondisinya masih terbilang cukup ya, karena di sini sudah ada beberapa penyok-penyok yang harus di repair nih kalau gue bilang, dan ada cat yang sudah pecah di bagian bempernya. Kalau untuk masalah stop lamp kiri dan kanannya masih terbilang cukup baik ya, sudah ada spoiler di atasnya, jadi kondisinya sih kalau gue bilang masih oke. Kita cek sedikit di bagian sebelah kirinya dari belakang. Oke, kalau dari sebelah kiri di belakang ini kondisinya masih cukup normal dan masih cukup baik ya. Jadi ini sudah tinggal dibersihkan atau dipoles saja, dan ada beberapa yang di repaint lagi ya bagian bumper depan. Kita coba intip bagian interior. Oke guys, kita ngintip di bagian interior nih, kondisinya joknya sudah di retrim dengan sarung jok yang kayaknya bagus nih kualitasnya. Joknya nih masih terbilang cukup baik ya. Warnanya sedikit brown dan ada warna coklat mudanya. Door trimnya masih terbilang cukup oke. Dashboardnya dan setirnya terbilang masih cukup baik ya, hanya ada sedikit kusam sedikit aja di bagian setirnya. Head unitnya sudah double din seperti ini, dan kondisinya kalau gue bilang masih cukup baik nih untuk interior ya. Oke guys, jadi seperti ini adalah Suzuki R3 SDX Automatic Transmission 2013 ya. Odometernya ada di 140 ribuan, pajaknya mati di bulan Juli 2020. Grade-nya kalau dibilang eksteriornya dibilang masih cukup tapi arah ke D, interiornya masih terbilang cukup baik dan mesinnya C arah ke D ya. Dan di sini di open di harga 85 juta rupiah di Balai Lelang Sun, ada di lot 12. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung hubungi Balai Lelang Sun. Oke guys, ini salah satu mobil favorit gua. Kita langsung cek ya. Ini adalah Honda CR-V yang K24 ya, 2400 cc automatic transmission, dan ini tahun 2005, dan ini masih two wheel drive ya. Kondisi odometernya ada di 97 ribuan kurang lebih. Lalu di sini pajaknya mati di bulan April 2020 kemarin. Kondisinya terbilang cukup ya. Tapi kita akan cek lagi, dan di open di Balai langsung di harga 55 juta rupiah. Coba kita cek sekelilingnya. Kalau dari eksterior untuk masalah di headlamp ini sudah terbilang cukup menguning, jadi harus dipoles atau harus diamplas lagi ya. Jadi kondisinya sudah agak menghitam. Fog lampnya juga sudah terlihat buram nih di sini. Dan ada tambahan lampu-lampu LED variasi ya di depannya. Oke, kalau dari catnya ini terbilang masih cukup. Ini masih ya harus ada dipoles ya, karena sudah ada cat yang memudar juga. Velgnya masih OEM dari bawaan Hondanya, dan bannya sudah diganti ya dengan yang tebal di profil 225/65 nih dari Bridgestone, dan kondisinya masih terbilang 70%. Coba kita cek di bagian sebelah kiri. Oke guys, ini di bagian dari sebelah kiri di depan masih terbilang cukup rapih ya. Jadi belum ada yang renggang, hanya beberapa baret-baret yang kasar. Catnya sudah sedikit cukup memudar ya, karena ini juga wajar tahun 2005. Tapi kondisinya masih terbilang cukup baik. Kita cek bagian belakangnya. Oke guys, ini bagian belakangnya dari CR-V masih terbilang cukup oke nih, dan belum ada yang cacat sih. Hanya di bagian sebelah kiri ini ada kasar nih, jadi ada sedikit penyok, harus di repaint dan harus di repair karena sudah sedikit mengarat. Kalau kondisi stop lampnya masih terbilang cukup oke semuanya, jadi masih terbilang cukup sih kalau gue bilang. Kita coba intip interiornya. Oke, ini interiornya ya, armrestnya ini sudah pecah-pecah ya, tapi kondisinya masih terbilang cukup sih kalau gue bilang. Head unitnya sudah JVC double din. Sedikit kusam sih di bagian dashboard, tapi bisa dibersihkan, dan di door trimnya, tapi ini masih terbilang cukup lah kalau gue bilang. Oke guys, ini adalah Honda CR-V 2400 cc atau K24 ya, automatic transmission tahun 2005 nih, dan di sini odometernya di 97 ribuan. Pajaknya mati di April 2020, dan ini kondisinya kalau gue bilang masih serba C ya. Interior C, mesinnya juga masih cukup nih, masih halus nih, dan eksteriornya pun juga masih C. Dan di sini di open di Balai langsung di 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, dia ada di lot 13 ya. Jadi langsung aja hubungi Balai Lelang Sun. Oke guys, lanjut. Ini adalah Toyota Agya yang tipe G ya. Ini manual transmission tahun 2016 nih. Odometernya ini ada di 76 ribuan, pajaknya mati di bulan Juni 2020. Dan di sini di open di harga 65 juta rupiah di Balai langsung, dan kondisinya masih terbilang C semua katanya, cuman kita cek. Di sini sudah kelihatan di bagian bumper butuh repair ya. Dan kondisinya ini sudah sangat renggang sih dan tidak presisi. Baretan kasar dan juga ada pecah di cat bagian lips bumpernya.
Ini kondisi dari velgnya masih OEM dari Toyotanya, lalu kondisi bannya sudah kurang lebih sekitar 40% kurang nih kalau gue bilang, jadi harus diganti biar aman. Kondisi bagian di sebelah kiri dari depan ini masih terbilang cukup normal ya, catnya ini hanya butuh dipoles tapi sedikit mengusam. Headlampnya sih sebelah kiri masih bagus, kita cek di sebelah kanan bodinya. Oke guys, ini dari depan sebelah kanan kondisinya masih terbilang cukup normal, hanya bempernya nih, kayaknya nih bempernya jadi harus di repair kiri dan kanan, sudah renggang ya. Stop lampnya masih terbilang cukup baik, lalu di bagian bemper bawahnya dan lipsnya ini sudah harus di repaint karena ada beberapa baretan-baretan kasar seperti ini ya. Dan sudah ada side skirt di bagian bawahnya, dia tipenya tipe TRD, jadi ada side skirtnya di body kit di bawahnya. Kita cek coba di bagian belakang. Oke guys, ini dari bagian belakangnya kondisinya masih terbilang cukup baik. Stop lampnya masih oke, tidak ada sensor mundur di belakangnya, dan kondisinya ini masih terbilang cukup baik ya. Nah, kita langsung intip deh bagian interiornya. Oke guys, agak sedikit gelap, tapi bagian interiornya ini masih terbilang cukup baik ya, bersih dan kondisinya sporty, hitam seperti ini. Lalu di bagian dashboardnya dan juga setirnya belum ada yang kusam, jadi kalau gue bilang nih kondisinya masih terbilang cukup ya untuk di interior nih, cukup baik. Oke guys, seperti inilah, ini adalah Toyota Agya-G manual transmission yang 1000 cc tipe TRD seperti ini ya. Tahun 2016 nih, odometernya di 76 ribuan, pajaknya mati di bulan Juni 2020, dan di sini warnanya putih dan sedikit sudah mengusam. Eksteriornya terbilang kurang, kalau gue bilang interiornya cukup dan mesinnya terbilang masih cukup ya. Di open di harga 65 juta rupiah di Balai Lelang Sun, ada di lot 16. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Sun, dia ada di lot 16 ya. Oke guys, lanjut di lot berikutnya. Ini adalah Suzuki Swift GT ya, automatic transmission. Dan di sini tahun 2012, odometernya di 99 ribuan, pajaknya mati di bulan Juli 2020 nanti, dan kondisinya masih terbilang cukup semua. Nanti akan kita cek, dan di opennya di Balai Lelang Sun di 77 juta rupiah. Coba akan kita cek sekelilingnya. Ini sih masih oke ya, kalau gue bilang hanya kotor aja. Kita cek di sebelah kanan. Nah, ini yang tadi gue cek, ini ada sedikit renggang di bagian bempernya, tapi ini masih bisa di repair ya, karena ini masih gampang nih di repairnya. Headlamp kiri dan kanan masih terlihat cukup ya, kalau yang sebelah kiri ini harus dipoles lagi, yang sebelah kanan masih terbilang cukup baik. Catnya masih terbilang cukup oke ya, dan velgnya sudah diganti dengan all spoke seperti ini, bawaan dari NK ala-ala ya kalau gue bilang. Dibalut dengan ban di profil 185/60 ya, dan ini ringnya ring 15, jadi bannya terbilang cukup tebal. Kondisi dari depan sebelah kanan ini masih terbilang cukup oke ya, kiri dan kanan ini masih terbilang sama. Kita coba cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini kita cek di bagian sebelah kiri dari belakang, kondisinya masih terbilang cukup oke ya. Side skirtnya warna hitam, dan sini sudah ada yang sedikit kendor, jadi harus disilen lagi sebelah kiri ya. Nah, ini harus disilen. Lalu kondisi di belakang, stop lamp sebelah kiri sudah memudar, kondisi hanya kotor, ada 2 titik sensor mundur di belakang dan ada kamera mundur ya di belakang. Sudah ada di fogger di kaca belakangnya, kondisinya sebelah kanan stop lampnya masih terbilang cukup baik nih kalau gue bilang. Ini sebelah kanan masih oke sih, side skirtnya juga masih terbilang oke, hanya saja di belakang ini diffusernya ya, ini sudah ada yang pecah. Kalau bisa ini harus diganti atau di repair lagi, jadi biar terbilang lebih oke lagi kondisinya. Yuk kita coba intip bagian dalamnya. Oke guys, bagian interior sih kalau gue bilang masih cukup oke, dan ini terlalu gelap ya karena kaca filmnya ini dari luar terlalu gelap, tapi kondisinya cukup baik sih kalau gue bilang, jadi ini masih kategori oke ya. Oke guys, ini adalah Suzuki Swift GT ya, automatic transmission 1500 cc pastinya, tahun 2012. Odometernya ada di 99 ribuan, dan di sini pajaknya mati di bulan Juli 2020. Kondisinya masih terbilang cukup baik ya, dari eksterior C, interiornya masih cukup baik, mesinnya terbilang cukup. Dan di sini di open di harga 77 juta rupiah, ada di lot 20 di Balai Lelang Sun. Oke guys, ini ada 2 unit baru sama-sama Mobilio. Kita cek dulu yang putih. Oke, ini adalah Honda Mobilio tipe E automatic transmission, dan ini tahun 2016. Odometernya masih di 64 ribuan dan pajaknya mati di bulan Juni 2020. Warnanya putih dan masih terbilang cukup oke. Kondisinya masih terbilang cukup baik semuanya, dan di sini di open di harga 105 juta rupiah. Tahun 2016 masih cukup worth it ya. Oke, kita coba cek sekelilingnya. Yang pastinya headlampnya masih terbilang cukup baik ya, dan catnya depan masih normal semua. Dari depan sebelah kiri ini masih normal dan masih rapi kalau gue bilang, jadi nggak ada yang butuh dikomplain.
Velg masih OEM dari bawaan Honda dan kondisi bannya masih sekitar 60% ya, kurang lebih sampai 70%. Jadi masih oke. Kita cek di bagian sebelah kanannya dari depan. Oke, ini bagian dari depan sebelah kanan masih cukup baik ya. Headlampnya masih oke, fog lampnya masih oke, catnya juga masih terbilang cukup baik. Jadi masih terbilang oke semua. Kita coba cek di bagian belakang nih. Oke guys, ini di bagian belakang dari Mobilio masih semuanya cukup normal ya. Jadi belum ada yang terbilang baret-baret parah. Hanya saja di sini minusnya ada sedikit penyok ya di bagian pintu bagasinya dan harus di repair dan sedikit di repaint atau di spotting. Kita cek di bagian sebelah kiri dari belakang. Nah, ini kondisi dari sebelah kiri di bagian belakang semuanya masih terbilang cukup normal. Yuk kita sekarang intip di bagian interiornya. Oke, seperti biasa ini adalah bagian interior dari Mobilio ya 2016. Joknya masih disarungkan warna coklat muda seperti ini. Lalu bagian dashboard ini terbilang cukup rapi, masih oke. Head unit sudah double din, belum ada kusam sama sekali, dan transmisinya tuh tuasnya otomatis ya. Jadi ini masih terbilang cukup baik kalau gue bilang. Oke guys, ini adalah Honda Mobilio yang tipe E tahun 2016, warnanya putih dan masih kondisinya kalau gue bilang mint condition ya, atau masih oke banget nih. Odometer ada di 64 ribuan, pajaknya mati di bulan Juni 2020 bulan ini nih, dan di sini di open di 105 juta rupiah, ada di lot 19 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di lot 19 di Balai Lelang Sun ya. Oke, kita ke lot berikutnya, pas sebelahnya nih Mobilio, kita coba cek. Oke guys, ini adalah Mobilio tipe E juga tapi di tahun 2014, dan di sini warnanya hitam metalik dan kondisinya terbilang cukup ya, nanti akan kita cek. Odometer di 76.000 odometer di 115 ribuan, lumayan nih, dan pajaknya mati di bulan Maret 2020 kemarin. Lalu di sini kondisinya sih katanya masih C, coba kita lihat. Open bidnya di 90 juta rupiah tahun 2014 ya. Coba kita cek dulu sekeliling. Oke, kalau dari depan ini kondisi headlampnya ya masih terbilang cukup oke, sudah dimodif jadi Pro G seperti ini, masih cukup oke. Fog lampnya juga, dan ini kondisi catnya harus dipoles karena sudah sedikit memudar dan banyak juga jamur atau water spottingnya. Lalu ini di bagian sebelah kirinya dari depan kondisinya masih terbilang cukup normal, hanya sedikit memudar aja ya warnanya, dan belum ada yang renggang-renggang termasuk dari bempernya. Hanya ada sedikit baret kasar satu bisa di spotting, dan ada pecah cat ya di bagian bawah, bekas di repair tapi ini kurang rapi. Velg masih OEM dari Hondanya, dan kondisi bannya nih yang cukup parah ya kalau gue bilang. Dan ini sudah harus diganti sih kalau gue bilang ya. Ini kondisinya sudah ada bercak-bercak dan agak retak nih. Oke, ini dari depan di sebelah kanannya kondisinya masih terbilang cukup normal, hanya saja di side skirtnya ya, di bagian bawahnya ini ada yang lepas. Nah ini harus dilem nih, jadi ini sudah lepas. Oke guys, ini bagian interiornya, head unit sudah double din, kondisinya masih terbilang cukup oke, dan di sini sarung joknya warna hitam dan kondisinya masih oke ya, jadi sporty banget. Belum ada kusam di bagian dashboard dan juga setir, jadi ini kondisinya masih terbilang cukup baik. Oke guys, ini di bagian belakangnya kondisinya sih masih terbilang cukup ya. Stop lampnya masih oke kiri dan kanan, dan hanya sedikit memudar di bagian cat. Jadi overall ini kondisinya untuk eksterior ya masih terbilang cukup dan masih terbilang normal semua. Oke, seperti inilah, ini adalah Mobilio tipe E tapi yang tahun 2014, automatic transmission. Odometernya di 115 ribuan, pajaknya mati di bulan Maret 2020 kemarin. Kondisinya masih terbilang cukup baik ya semuanya, termasuk di mesin dan juga interior eksterior. Open bid di 90 juta rupiah, dan ini ada di lot 17 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di lot 17 di Balai Lelang Sun. Oke guys, ini ada lagi unit yang kalau gue bilang cukup baik ya, dan di sini adalah Toyota Agya G manual transmission tahun 2015 nih. Dan di sini odometernya masih belum bisa didata, tapi di sini pajaknya sudah ya. Pajaknya di bulan Oktober 2020 nanti, warnanya biru metalik, dan ini kondisinya masih oke banget ya. Terbilang C arah ke B, dan di sini di open di 69 juta rupiah. Nah, kita langsung cek aja kelilingin. Dan ini kondisinya headlampnya masih terbilang cukup oke, kondisi catnya masih oke, belum ada yang renggang di bagian eksteriornya. Lalu kondisi bannya, velgnya OEM bawaan Toyota, dan hanya bannya yang harus diganti nih, karena kondisi bannya nih sudah sekitar 30% lah kurang lebih. Kondisi sekitarnya di bagian sebelah kiri ini masih terbilang cukup normal ya. Ada list warna silver seperti ini, jadi membuat lebih tegas nih jadi untuk nut mobilnya nih. Oke, ini kalau gue bilang kita cek di bagian sebelah kanannya.
Oke guys, ini di bagian sebelah kanan dari depan dan kondisi headlampnya masih oke ya, termasuk fog lampnya. Belum ada yang renggang dan belum ada yang mencurigakan atau penyok-penyok dari bagian sebelah bodinya kiri dan kanan. Kita coba intip nih di belakangnya nih. Dan ini kondisinya sih masih oke banget nih kalau gue bilang. Oke guys, ini bagian belakangnya dan masih mint condition sih kalau gue bilang. Stop lampnya masih terbilang cukup oke. Kondisi catnya nih masih oke banget nih kalau gue bilang nih. Kita coba intip bagian interiornya. Oke guys, agak gelap sedikit, tapi ini adalah bagian interior dari Agya. Kondisinya masih oke banget. Joknya ini adalah trim bawaan pabrik dan masih kondisi bagus. Door trim masih oke, belum ada kusam di bagian setir dan dashboardnya ini masih terlihat cukup rapi ya. Head unit masih bawaan dari pabrikannya Toyota, jadi masih kondisinya masih cukup baik kalau gue bilang. Oke, jadi seperti inilah, ini adalah Toyota Agya G manual transmission 2015 ya. Kondisinya kalau gue bilang eksteriornya masih terbilang cukup baik, interiornya cukup baik atau di kondisi B. Mesinnya masih terbilang cukup baik ya, karena masih halus banget. Dan di sini pajaknya mati di bulan Oktober 2020, lalu di open di balai langsung di harga 69 juta rupiah, ada di lot 36. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung hubungi balai langsung, ini ada di lot 36 dan ini kondisinya akan jadi rebutan nih. Oke, mungkin sekian aja video open house dari balai langsung pada sore hari ini. Jadi semoga informasi ini bisa menjadi informasi valid dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa cek di deskripsi untuk langsung follow Instagram dan juga Facebooknya Balai Lelangsun @balailelangsun ya. Oke, semoga video ini menjadi informatif dan juga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang sedang mencari unit-unit bekas atau unit-unit lelang ya. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.